Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, silahkan berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya absen dulu ya. Afrida Victoria, Atik Ustazah, hadir. Anissa Istiqomah, hadir. Cynthia Putri, hadir. Dahlia, Erni Lestari, Vera Amanda, Hadir. Rina Fitriana, Penny Fitriani, Ria Mardiana, Lulu Nurjana, Lindi Antika, Meli Agustin, Pandi Syami, Suci Rahayu, Siti Maisaroh. Hadir. Alhamdulillah hadir semua ya. Baik, bagaimana semangat hari ini untuk belajar? Semangat. Keras lagi suaranya. Semangat hari ini untuk belajar? Semangat. Itu dong, baru kita mulai belajar. Harus semangat dulu. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang fungsi Al-Quran dan hadis ya. Kalau pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang hadis, dari macam-macam hadis, pengertiannya. Nah, sekarang kita akan bicara tentang fungsi Al-Quran dan hadis. Ada yang tahu fungsi Al-Quran dan hadis itu seperti apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu tentang fungsi Al-Quran dan hadis? Yang pertama fungsi Al-Quran dulu. Ada yang tahu? Saya Pak. Nah, Fungsi apa? Al-Quran adalah sumber hukum Islam yang pertama. Nah, sumber Islam yang pertama. Terus untuk yang fungsi hadis? Saya Pak. Ya, Untuk silakan. fungsi hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua. Ya, itu secara garis besarnya Al-Quran itu mesti yang pertama. Kenapa? Ya karena jelas Al-Quran itu kan isinya memang sumber hukum Islam. Ya salah satunya, walaupun isinya banyak, ada tentang tauhid, ibadah, tapi intinya sumber hukum Islam yang pertama. Nah, hadis ini yang kedua. Kenapa? Karena di Al-Quran itu kan ayat-ayatnya sifatnya masih umum. Misalnya tentang sholat itu di Al-Quran kan nggak ada. Misalnya zuhur 4 rakaat jam waktunya itu dijelaskan di hadis, kayak hadis qauli, fi'li atau takdiri seperti itu. Baik, sebelum ke materi yang lebih dalam lagi, sekarang kita ke tujuan pembelajaran dulu ya. Baik, berarti sedikit tadi udah ada yang tahu gambaran tentang fungsi Al-Quran dan hadis. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama menyebutkan fungsi Al-Quran dengan benar. Nanti dilihat di materi bagaimana fungsi Al-Quran. Kemudian menyebutkan fungsi hadis dengan benar. Disebutkan juga nanti kita akan pelajari tentang fungsi-fungsi hadis. Kemudian menganalisis fungsi Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. menyimpulkan kedudukan al-hadis sebagai pedoman hidup
kemudian mendeskripsikan secara efektif memfungsikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, dan yang terakhir mempresentasikan ciri perilaku hidup yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Itu tujuan pembelajaran kita kali ini. Kemudian untuk proses pembelajarannya nanti kita akan membentuk kelompok diskusi ya, menggunakan metode kooperatif script. Jadi kooperatif script itu nanti berpasang-pasangan. Kooperatif itu kan kelompok pasang-pasangan, nanti baca dulu materinya, pahami dulu materinya, nah nanti presentasinya bisa ke depan atau antar kawan saja. Satu presentasi, nanti yang satu menanggapi atau bertanya. Seperti itu ya proses pembelajaran kita kali ini. Baik, kenapa kita harus mempelajari tentang fungsi Al-Quran dan hadis? Pertama, ya, penting untuk pedoman hidup. Bagaimana kita menjalani kehidupan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Tuh, dari segi ibadah, muamalah, kemudian akidah dan lain-lainnya. Itu intinya kita pentingnya belajar tentang fungsi Al-Quran dan hadis ini. Baik, sebelum kita masuk ke kegiatan diskusi ya, saya sampaikan dulu materi sekilas tentang tadi fungsi Al-Quran dan hadis. Kita ketahui yang pertama tentunya Al-Quran dulu. Kedudukan Al-Quran itu sebagai sumber hukum Islam yang pertama dan yang utama. Kenapa? Ya jelas, karena kan Al-Quran itu berisi tentang petunjuk ya. Petunjuk, kemudian ada juga berisi tentang cerita sejarah dan banyak lagi. Tapi pada intinya Al-Quran itu sumber hukum yang pertama. Nanti penjelasnya ada di hadis. Fungsi hadis sebagai penjelas nanti ada. Intinya adalah Al-Quran itu ya sebagai sumber hukum yang pertama. Karena nanti dalil utamanya ada di Al-Quran, baik itu tentang ibadah, akidah, muamalah, dan lain-lain. Selanjutnya ke fungsi Al-Quran. Yang pertama, ini secara umum ya, walaupun banyak fungsinya, itu ada juga sebagai obat. Nah, ini secara umum sebagai sumber ajaran hukum Islam yang utama, tadi jelas. Kemudian kelompok ya, nah, nanti didiskusikan untuk materi kita hari ini. Silakan berpasangan-pasangan, 2 boleh, 4 boleh. Ya sekarang kursinya bisa dirubah ke belakang. Nah, belakangnya aja lah yang gampang. Dari pasangan. Baru nanti. Nah. Poin-poinnya aja. Misalnya fungsi hadis, fungsi Al-Quran, yang kelompok fungsi Al-Quran ya Al-Quran. Nanti ketika di presentasi terus ada yang nanya. Poin-poinnya aja. Ya. Bukan. Poinnya saya perlu diterangkan, tidak semuanya, karena materi kita kan itu isi poin-poinnya saja. Siap untuk presentasi? Kelompok kami, Pak. Nah, silakan. Fungsi Al-Quran adalah
Yang pertama, Al-Quran sebagai pembeda antara yang hak dan batil agar manusia tidak tersesat ke jalan yang salah. Yang kedua, Al-Quran sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat dijangkau oleh akal. Ada yang ditanyakan, Coba? Pertanyaannya, berikan contoh fungsi Al-Quran selain yang kamu sebutkan tadi. Silakan jawab. Al-Quran berfungsi sebagai peringatan bagi orang-orang kafir dan sebagai pendidik moral yang sempurna bagi umat manusia. Ya, bagaimana? Benar? Benar, Pak. Baik, sesuai. Sekarang yang kelompok selanjutnya. Yang fungsi hadis. Ya, siap, silakan. Ya, silakan. Apa saja fungsi hadis terhadap Al-Quran? Sikat dulu. Persentase. Fungsi hadis, Al-Quran dan hadis tidak dapat dipisahkan dalam pengambilan keputusan suatu hukum permasalahan. Adapun fungsi hadis terhadap Al-Quran sebagai berikut. A. Membatasi keumuman dalam Al-Quran. B. Menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat mujmal atau global. C. Menguatkan hukum-hukum di dalam Al-Quran. D. Menetapkan hukum-hukum yang belum ada dalam Al-Quran untuk memecahkan permasalahan hidup manusia. Baik, ada pertanyaan, silakan. Apa saja fungsi hadis terhadap Al-Quran? Fungsi hadis terhadap Al-Quran. A. Membatasi keumuman dalam Al-Quran. B. Menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat mujmal atau global. C. Menguatkan hukum-hukum dalam Al-Quran. D. Menetapkan hukum-hukum yang belum ada dalam Al-Quran untuk memecahkan permasalahan hidup manusia. Baik, bagaimana? Benar jawabannya? Benar. Baik. Untuk menetapkan hukum-hukum yang belum ada dalam Al-Quran. Selesai kegiatan ini, sekarang untuk dilihat di LKPD halaman 24 sampai halaman 25 itu tolong dikerjakan. Nah, setelah selesai dikumpul di meja saya. Mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari tadi, saya ingin bertanya untuk fungsi Al-Quran. Baik, untuk fungsi Al-Quran itu apa saja? Coba. Ya, silakan. Al-Quran sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil agar manusia tidak tersesat di jalan yang salah. Ya, itu salah satunya. Kemudian, lanjutnya. Al-Quran sebagai konfirmasi atau informasi. Ya. Al-Quran sebagai penjelasan umat manusia. Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan manusia. Ya. Lain. Al-Quran sebagai peringatan atau pelajaran bagi manusia. Ya, silakan. Al-Quran sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW. Ya, mukjizat. Itu ya, enggak itu. Kemudian untuk fungsi hadis. Siapa yang masih ingat? Ya, silakan. Membatasi keumuman dalam Al-Quran. Membatasi pengumuman Al-Quran. Selanjutnya. Ya. Menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat mujmal. Ya, sifat global. Selanjutnya. Menguatkan hukum Al-Quran. Menguatkan hukum ya. Masih ada lagi? Ya, silakan. Insya Allah, bagaimana? Sudah paham ya untuk materi pada hari ini? Paham. Insya Allah sudah paham. Kemudian, bagaimana untuk pembelajaran hari ini? Menyenangkan atau tidak? Nah, untuk itu, karena sudah paham ya, jadi kita akhiri untuk pembelajaran pada hari ini. Baik, silakan siap-siap untuk berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.